Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat sehat RSO. Bertemu kembali dengan saya, Arianto, di Orto Podcast. Siang hari ini kita akan membahas tentang topik yang cukup menarik dan tentunya topik ini sering kita jadi pertanyaan atau mungkin banyak kita temui di keseharian kita, ya, dengan meningkatnya jumlah kendaraan, ya, yang semakin canggih, kecepatannya juga lumayan banter-banter di jalanan umum, ya, akhirnya mengakibatkan jumlah kecelakaan pun naik. Ya, dengan kasus tersebut tentunya sedikit banyak masyarakat itu juga pengen tahu tentang bagaimana kita itu menolong korban yang korban kecelakaan ini di daerah kita, di jalanan yang sekarang sudah halus-halus. Hadir di tengah-tengah kita saat ini ada Dr. Kesanti Aditya, spesialis emergency medis, magister manajemen. Selamat siang dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap dok. Alhamdulillah sehat. Ya, ini dokter Kesanti itu panggilnya dokter Dita ya, dokter Kesanti, dokter Dita itu ya. Dokter Dita. Dokter Dita. Jadi beliau sehari-hari itu bertugas di instalasi gawat darurat rumah sakit ortopedi, ya. Sahabat sehat, jadi siang hari ini kita akan bicarakan terkait bagaimana kita bertindak, kita bersikap ketika ada kejadian, ya, kecelakaan di daerah kita. Ini kita bicara konteksnya sebagai orang awam ya dok ya. Jadi yang akan disampaikan oleh dokter Dita itu bagaimana kita seorang awam, bukan tenaga kesehatan ya. Ketika ada kecelakaan, kita harus bagaimana, dokter? Jadi gini, kita berandai-andai atau ada simulasi kasus ya. Jadi masyarakat awam saat ini ketika ada kecelakaan di jalan raya, rata-rata itu yang kami lihat dan saya pun alami itu takut untuk menolong, bukan takut darahnya, bukan takut apanya, cuman takut ketika pertolongan kita itu salah, malah bisa memperparah korbannya, atau juga mungkin yang mau nolong tuh takut nanti malah terlibat dalam urusannya panjang itu, takutnya kan itu. Tapi kita nggak akan bicara tentang urusan yang panjang tadi, tapi bagaimana agar kita seorang awam yaitu bisa membantu menolong korban tersebut jadi bisa selamat. Ya, gimana? Jadi niat baik itu niatnya pasti lebih besar ya, niat kebaikannya pasti lebih besar. Itu sebenarnya kewajiban kita semua untuk memfasilitasi. Jadi di rumah sakit ortopedi itu ada fasilitas emergency call. Jadi saat-saat emergency penolong itu bingung mau melakukan 24 jam tindakan apa? Ya, 24 jam. Itu nomor teleponnya ada di instalasi gawat darurat. Jadi apabila misalnya ada penolong yang bingung nih mau melakukan pertolongan apa ya, saya takut nolongnya salah gitu misalnya, itu sebenarnya bisa mengakses nomor emergency call kita sehingga nanti kalau sudah kontak mungkin malah kalau bagus punya Android sehingga mungkin webcamnya bisa dinyalakan misalnya nomor kontak kita sehingga bisa dipandu misalnya coba dicek responnya, kemudian coba dicek ekstremitas atau bagian tangan, bagian kaki, kemudian apa yang bisa dilakukan misalnya dilakukan spalek dengan alat apa yang ada di situ, itu bisa dipandu sejak sebelum masuk rumah sakit. Gitu. Bahkan nanti misalnya saya ini bingung saya mau bawa kemana misalnya, saya pakai kendaraan apa gitu ya, nanti akan dibantu dipandu apakah misalnya ada pilihan akan dijemput dari rumah sakit, kemudian mungkin diberikan nomor telepon kontak ambulan yang terdekat, sampai kemudian akan dibantu kira-kira rumah sakit rujukan mana yang sesuai dan pertolongan apa yang bisa dilakukan oleh penolong pada saat sebelum di rumah sakit.
kejadian itu kan bisa di jalan. Sampai itu evakuasinya itu juga dipandu ya Bu ya? Bisa. Kan kejadian itu tidak mesti di pinggir jalan. Betul. Kan dia tengah jalan, Betul. kendaraannya melintang, korban Betul. masih dalam kendaraan gitu. Dari petugas akan memandu bagaimana menolong korban ya agar meminimalisir risiko atau cedera yang lebih parah ya. Betul. Jadi nanti silakan kontak ke emergency call kita, nanti akan ditampilkan ya. Oh iya. Di podcast ini jadi 0271 71 8079 atau 0271 71 4458 ekstensi 118. Itu ada petugas standby 24 jam yang akan membantu permasalahan-permasalahan mulai dari saat evakuasinya, kemudian pertolongan awal yang bisa diberikan, sampai mungkin bantuan-bantuan ambulan yang bisa diupayakan. Jadi sahabat sehat, yang namanya kecelakaan tidak harus di jalan ya, tidak tentu mesti kejadian itu di jalan raya. Bisa jadi di rumah ya. Atau kecelakaan kerja misalnya. Kecelakaan kerja juga. Kerja gitu ya, betul. Teman-teman sekerjanya bingung mau melakukan tindakan apa, akses emergency call nanti bisa kami bantu. Ya, itu malah lebih mudah itu ya, karena kan support alat-alat itu mesti ada semua ya, enggak. Mungkin kepanikan juga tidak seperti kalau di jalan raya. Betul, ada kecelakaan itu kan kecelakaan rumah tangga, kecelakaan olahraga, kecelakaan kerja. Jadi sahabat sehat apabila menemui kebingungan terkait penanganan awal sebelum sampai ke rumah sakit bisa kontak di emergency call rumah sakit ortopedi. Iya, betul. Jadi nanti silahkan hubungi di nomor ini kalau memang betul-betul pengen memanfaatkan atau ada kejadian ya, ada kejadian silahkan hubungi di emergency call rumah sakit ortopedi ya, nanti akan dipandu. Jadi khusus lagi Dok, ya mungkin ini Dok, sebatas kewenangan apa orang awam itu menolong pasien, katakan enggak kecelakaan lalu lintas ya, tapi di rumah tangga kan bisa jadi dia jatuh terpleset terus patah tulang, atau bahkan mungkin kalau yang di desa dia baru betulin genteng, kebetulan itu juga dimintai tolong sama tetangganya, jatuh ya pantatnya dulu sampai dia kakinya mungkin nggak terasa atau lumpuh, itu harus bagaimana Dok? Contoh satu aja yang jatuh dari gendeng tadi yang boleh dilakukan oleh orang awam itu apa Dok? Yang pertama tentu korban atau pasiennya dijauhkan dari area yang berbahaya. Jatuhnya apakah dekat tempat yang berbahaya atau tidak, dipinggirkan ke tempat yang aman. Tentu pada saat evakuasinya juga takut ya. Pada saat evakuasinya itu yang pertama tentu dicek responnya. Dicek respon, kemudian dipinggirkan dan segera meminta bantuan. Kalau sudah di tempat yang aman, segera meminta bantuan. Misalnya salah satunya kalau bingung ingin membantu secara lebih optimal, kontak emergency call kita, sehingga kalau bisa disambungkan dengan HP-nya yang mau ada webcamnya, kita bisa fasilitasi, misalnya membantu bagaimana menstabilkan tulang belakang. Terus kemudian kalau ada kecurigaan patah tulang, misalnya di tangan atau di kaki, itu bagaimana cara pasang spaleknya. Terus kemudian bagaimana kontak untuk ambulans sampai ambulan datang menjemput gitu ya. Kalau yang tercepat misalnya rumah sakit ortopedi, nanti bisa dikoordinasikan untuk dijemput dengan ambulans kita. Oke. Jadi makasih Dok. Berarti kembali ke fungsi emergency call tadi ya, kita maksimalkan sahabat sehat. Tadi jangan mengambil keputusan sendiri, terus jangan berdasarkan pengalaman orang banyak ya. Dan jangan ragu-ragu untuk kontak emergency call. Dan jangan ragu-ragu kontak di nomor agent. Terus gini Dok, satu lagi, kita punya sisruta ya Dok ya? Betul. Ya, itu saya dengar dari teman-teman nakes yang lain yang mau merujuk dimanapun itu yang namanya sisruta, itu terkesan kan malah lama, repot, kayak mempersulit, repot ya. Pengennya mereka itu segera merujuk, pasiennya segera ditangani, segera sampai di rumah sakit tujuan rujuk. Itu sebenarnya bagaimana Dok? Ya. Jadi sistem rujukan terintegrasi, sistem informasi rujukan terintegrasi itu sisruta, ini sebenarnya sudah dibuat oleh Kementerian Kesehatan mungkin sudah lebih dari 5 tahun yang lalu. Tapi sejak COVID ini ya, ada lompatan digital yang memaksa kita untuk
untuk memanfaatkan sistem informasi ini. Jadi sebenarnya router ini satu sistem rujukan yang sangat keren. Karena bisa menjangkau ke seluruh Indonesia. Kemudian ada banyak menu-menu atau fitur-fitur yang bisa diinformasikan antar rumah sakit, misalnya foto ronsen bisa diupload, hasil laboratorium, hasil ECG, bahkan bisa melakukan konsultasi sejak sebelum dikirim. Jadi kalau kita bisa memanfaatkannya itu dengan berkoordinasi yang baik, ini tujuan utamanya untuk keselamatan pasien, terus pasiennya mendapatkan tempat rujukan yang sesuai dengan kondisinya, ini pasti akan tercapai. Itu seperti kita dulu itu nggak ada kan yang memanfaatkan Zoom. Zoom itu ternyata manfaatnya banyak sekali. Sebenarnya Zoom itu kan dulu pernah ada. Besok itu suatu ketika kita akan rapat itu secara nggak usah bertemu muka tapi cuma lihat gambar, lihat video itu. Ternyata sekarang karena pandemi salah satu hikmahnya itu muncul sekarang aplikasi Zoom meeting dan lain sebagainya. Jadi itu justru sangat membantu. Tapi memang mungkin yang dianggap agak repot itu kan mungkin harus upload data. Tapi nanti lama-kelamaan itu justru sangat bernilai untuk keselamatan pasien. Jadi malah mempermudah sebenarnya. Betul. Yang namanya aplikasi harusnya kan mempermudah. Betul. Memangkas birokrasi. Mempercepat responnya sehingga lebih cepat. Terus kemudian tidak salah rujukan juga. Jadi kalau dengan memanfaatkan itu nanti teman-teman nakes antar rumah sakit ini bisa saling koordinasi tapi tentu kalau namanya website ada kendala, misalnya ada kendala-kendala ini bisa diupload yang PDF nggak tampak di rumah sakit yang tempat rujukan, itu sebenarnya bisa ada backupnya dengan emergency call tadi. Jadi bisa saling melengkapi apabila ada masalah kendala teknis itu untuk merespon melalui emergency call. Tapi itu seperti awal-awal kita menggunakan teknologi misalnya kalau dulu pakai etol itu dianggap nanti makin panjang ya kan, antriannya makin panjang, kemudian nanti kalau etol kita habis bagaimana gitu ya. Tapi itu sebenarnya akan mempermudah karena alhamdulillah ya, seperti contohnya di wilayah Solo Raya ini termasuk yang baik terkait koordinasi untuk sistem rujukan terintegrasi. Bahkan beberapa rumah sakit itu mempersyaratkan misalnya tadi dari Jawa Timur untuk membuat SEP rujukan itu harus dia print out hasil sisrutenya memang diterima oleh rumah sakit rujukan. Jadi sebagai satu syarat memang pasien ini akan mendapatkan tempat pelayanan yang lebih baik, terus kemudian sudah terkoordinasikan bahkan sejak sebelum sampai ke rumah sakit. Kan harapannya yang merujuk juga lebih siap, kemudian rumah sakit yang menerima rujukan ini juga lebih siap. Tentu ada kendala-kendala teknis yang bisa dijembatani sebenarnya dengan kontak melalui, misalnya kalau di rumah sakit ortopedi ada emergency call, kemudian kalau kami di sistem rujukan Solo Raya ada WA grupnya yang disampaikan, misalnya kok saya merasa dipersulit misalnya, kok saya merasa kok tambah repot, itu disampaikan. Telepon kontak, mungkin maksudnya belum tersampaikan, maksud tujuannya kenapa kok ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang harus direspon, diisi gitu kan, sebenarnya prinsip utama untuk keselamatan pasien. Kalau ya ini kan pengennya mungkin ada ya oknum lah kita bilang oknum, itu kita masukkan data yang tidak sesuai dengan kondisi pasien dengan harapan bisa diterima di rumah sakit yang dituju itu. Gimana dok? Ya, ada nggak kasus-kasus seperti itu? Saat ini sih sudah nggak ada ya, alhamdulillah, karena ini kan ada jejak digital yang tentunya rujukan sejak pra-hospital ini ada tanggung jawabnya terkait keselamatan pasien. Tapi berbeda memang kalau namanya proses rujukan transfer itu kan selama perjalanan, misalnya kalau perjalanannya jauh, itu kan tetap ada proses perkembangan pasien yang itu mungkin beberapa disalahartikan kok kondisinya tidak sesuai. Tapi sebenarnya itu bisa dijembatani, difasilitasi dengan berkoordinasi. Misalnya selama di perjalanan. Ya, selama di perjalanan nanti bisa kontak nomor ini itu untuk melaporkan perkembangannya. Kan dia mungkin nggak bawa
perangkat gitu ya. Meskipun si rute ini sebenarnya bisa melalui perangkat Android. HP kita asal ada username dan password dari rumah sakit. Iya, jadi untuk meminimalisir mispersepsi tadi, dikira tadi kondisinya baik, kenapa sampai sini malah kondisi jelek. Nah, kan gitu ya ternyata. Atau malah sebelum itu benar-benar dipastikan ini benar-benar kondisinya stabil, layak untuk transportable. Jadi layak untuk transfer. Jadi ini sebenarnya niatnya sangat baik dan sistem informasi ini terkoneksi ke seluruh Indonesia ya. Bahkan itu kedepannya menu-menunya keren-keren loh Pak Parianto. Jadi ada nanti menu untuk konsultasi melalui kamera itu bisa diaktifkan. Kemudian menu pantauan ambulans bergerak kemana saja sehingga bisa dikontak ambulans terdekat. Terus kemudian juga ada menu-menu selain perujukan untuk gawat darurat juga ada rujuk balik, rujukan rawat jalan. Meskipun itu sekarang belum terlalu dimanfaatkan sih saya lihat oleh fasilitas-fasilitas kesehatan. Oke, Dokter Dita. Jadi sahabat sehat ini cukup menarik ya. Yang pertama tadi bagaimana ketika kita menemui kejadian korban kecelakaan ya, kita harus bagaimana agar kita aman, korban juga segera tertangani ya. Nah itu bisa menggunakan fasilitas emergency call rumah sakit ortopedi ya. Nanti akan dipandu dari petugasnya di situ. Hubungi nanti di nomor tadi ya. Oke, yang kedua adalah pemanfaatan rute untuk tenaga kesehatan untuk merujuk pasien ya dengan memang kondisi apapun itu yang memang harus dirujuk ke rumah sakit dengan fasilitas yang lebih tinggi. Itu ternyata mempermudah, bukan mempersulit, bukan malah memperlama proses ya. Selama itu dilakukan sesuai dengan proses, sesuai dengan aplikasi tersebut. Ya, Dokter Dita ya. Terima kasih Dokter. Sama-sama. Sebenarnya kalau mau ngomong itu masih panjang ya. Nanti kita sambung di topik yang lain sahabat sehat. Jadi semoga apa yang disampaikan Dokter Dita siang hari ini bermanfaat bagi kita semua dan memperkecil risiko korban kecelakaan itu lebih parah kondisinya. Terima kasih. Ketemu kembali di podcast yang lain. Salam dari kami. Salam Urto Podcast. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.